Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua, para pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini, untuk menyadari benar bahwa kita sendirilah yang harus bekerja sama dengan Tuhan untuk mengikis habis semua karat dosa, semua sifat-sifat buruk dalam hidup kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang akan kami dengarkan bersama-sama. Beri kami anugerah untuk mengerti. Tuhan Roh Kudus, tolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan ini, sehingga kami sabar ketika Tuhan sedang mengurus hidup kami, melepaskan kami dari semua karat dosa dan sifat-sifat buruk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 18. Keluaran 13 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Saudara pemirsa, pada waktu itu belum ada terusan Suez. Jadi kalau kita ke ujung Laut Merah itu, ke bagian utara itu, di sana tidak perlu menyeberang laut. Oleh karena itu Tuhan membawa umat Tuhan berputar menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah. Saudara pemirsa, saya menolong kita sedikit. Di bagian paling lebar itu, Laut Merah itu 300 km lebarnya, saudara sekalian. Saudara boleh cari di internet. Jadi Tuhan membawa umatnya melewati
jalan bagian dari Laut Merah, Laut Teberau itu yang paling sempit. Pesannya apa saudara sekalian? Tuhan bukan membawa saudara melewati kesulitan, tetapi mengajar engkau bahwa di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit pun, di tengah-tengah hambatan yang paling kuat pun, di sana Tuhan mau mengadakan mujizatnya. Itu tujuannya saudara sekalian. Bukan untuk memojokkan. Kalau mau gampang ya, kenapa Tuhan? Saudara masih ingat ketika Yakub datang ke Mesir ya dengan anak-anaknya, karena mereka sudah tahu Yusuf sekarang menjadi Perdana Menteri Mesir. Mereka datang ramai-ramai dan kemudian waktu dikuburkan, Yakub dibawa kemana? Dibawa ke Kanaan. Lewat jalan itu yang tanpa menyeberang laut. Jadi pesan nomor satu, sekali lagi saya katakan, kalau sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh bertobat, dan sudah mengalami satu kesulitan yang sangat sulit, yang tidak bisa diselesaikan, berarti Tuhan mau buat engkau mengalami mujizatnya. Jangan pernah ragu akan hal itu. Kalau tidak, kalau memang Tuhan tidak ada bersama dengan mereka, kenapa mereka tidak lewat yang paling lebar itu, yang 300 km? Berapa hari mereka akan menyeberang? Tapi ini mereka menyeberang hanya sekitar 6 jam saja. Jadi dari sore sampai besok pagi mereka menyeberang. Jadi pesan firman Tuhan hari ini, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan mau engkau mengalami mujizatnya. Kemudian, kenapa Tuhan bawa mereka berputar? Supaya mereka dikikis habis dari mental budak. Sudah bisa bayangkan di sini apa kata Alkitab tadi, bahwa umat Tuhan itu siap sedia berperang. Kadang-kadang kita berpikir, ini ayat ini kok aneh ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ya kalau begitu ya goyang kakilah mereka kan. Ada Tuhan di situ. Datang musuh, ya tinggal awan itu berubah menjadi api kan? Katanya api kan? Datang menjadi tiang api, bakar semua musuh. Oh tidak, saudara sekalian, tolong pemirsa, bila engkau sudah menjadi orang percaya, Tuhan tidak membuat engkau menjadi anak manja. Ya, Tuhan mau supaya engkau berusaha dan berjuang sendiri. Contohnya apa? Pasal 17, kalau saudara mau baca. Pasal 17 menunjukkan kepada kita semua itu Keluaran pasal 17. Di sana umat Tuhan diserang oleh orang Amalek. Kemudian apa? Musa bilang, Yosua, siapkan orang-orang terpilih berperang melawan orang Amalek. Itu yang saya katakan tadi. Kan aneh bin ajaib toh. Ada Tuhan yang bisa jadi tiang api. Kalau begitu, tiang api itu membakar semua orang Amalek. Ndaklah saudara-saudara sekalian. Bila demikian terjadi, umat Tuhan tidak pernah dilatih dan nanti tidak siap untuk apa? Memasuki tanah Kanaan. Itu sebabnya Tuhan buat mereka terlatih. Ya, Tuhan melatih tanganku untuk berperang, kata sebuah nyanyian. Jadi itu yang sangat menyenangkan hati saya. Ya, jadi kalau sudah berhadapan atau saya berhadapan dengan masalah, mari kita tahu bahwa Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita supaya menjadi kuat dan sehat dan sungguh-sungguh mampu mengatasi segala masalah. Dan ujung jalan nanti sebentar, sudah akan menjadi orang yang apa?
sehat, sukses, dan makmur, karena saudara sudah terlatih mengatasi masalah. Jangan sedikit-sedikit kemudian simpan akar pahit, luka batin, dendam. Aduh, anak Tuhan seperti apa itu? Lepaskan semua saudara sekalian, sehingga kemudian engkau terlatih untuk melawan segala macam serangan kuasa kegelapan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5, sudah ingat itu ayat firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 9 katakan, bagaimana cara kita melawan itu singa yang mengaum-ngaum? Tuhan tidak katakan, aku akan menurunkan api dari langit untuk membakar singa itu. Tidaklah. Dia katakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi, mari hari ini saya mengajar anak cucu saya, orang-orang percaya mendengarkan siaran ini. Saudara-saudara sekalian, belajarlah dari perjalanan umat Tuhan, dan Tuhan akan membuat engkau menjadi pemenang, dan hidupmu di ujung jalan sana menjadi orang yang, ingat, sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong supaya kami ketika mengalami masalah dan persoalan, kami tidak mengenal menyerah, karena kami tahu bahwa Tuhan sedang menuntun kami untuk supaya otot-otot rohani kami kuat dan teguh, dan kami punya mental pemenang. Terima kasih Tuhan, buat kami berjalan bersama dengan Engkau, melewati segala kesulitan, dan kami sampai ke puncak, dan kami mengalami kehidupan yang sehat, sukses, dan makmur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.